Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Dan pada kesempatan ini saya akan menanggapi video pernyataan dari Romo Aan yang mengatakan bahwa keselamatan itu sudah ada di luar gereja. Apapun agamanya, bahkan siapapun orangnya, mereka juga diselamatkan. Yang penting mereka itu memiliki kasih, hidup dalam pengampunan, pembawa damai, mereka diselamatkan. Ya, itu katanya yang diajarkan oleh Kristus. Jadi kalau begitu, menurut Romo Aan ini, Yesus ini adalah juru selamat bagi agama lain. Ya, juru selamat bagi agama lain. Atau juga Yesus ini hanya salah satu juru selamat. Berarti masih ada juru selamat yang lain. Ya, padahal ya ditekankan di dalam kekristenan bahwa ya Yesus hanya dialah juru selamat dan tidak ada yang lain. Coba kita saksikan videonya berikut ini. Bersama Romo Aan. Romo, aku punya pertanyaan. Katanya aku sesat nih, Romo. Karena aku Kenapa itu? bilang bahwa keselamatan ada di luar agama Kristen. Gimana menurut Romo? Menurut gereja Katolik justru keselamatan itu sekarang sudah ada di luar gereja. Sejak Konsili Vatikan kedua. Karena apa? Setiap orang, siapapun agamanya, siapapun orangnya, ketika itu dia punya kasih, punya pengampunan, lalu membawa damai dalam hidupnya, itulah keselamatan yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu Ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan menurut saya ini sesuatu yang ngawur bahkan sesat. Tapi itu imannya mereka, imannya dia, silakan. Tapi yang jelas menurut saya bahwa ini sama sekali bertentangan dengan Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa apapun agamanya, siapapun orangnya, mereka bisa diselamatkan. Yang penting mereka memiliki kasih, mereka hidup dalam pengampunan, mereka pembawa damai. Tidak ada Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya sekalipun kalau kita pikir-pikir secara manusia, logika kita secara manusia, yang namanya orang hidup penuh kasih, melakukan kebaikan, mengampuni, hidup pembawa damai, hidup dalam kedamaian, itu sesuatu yang baik. Tapi apakah lalu kemudian apa yang kita pikirkan itu juga yang dipikirkan oleh Tuhan? Memang itu semua adalah baik, tetapi belum tentu semua itu baik menurut Tuhan. Tergantung konteksnya. Alkitab mengatakan bahwa kalau orang melakukan kebaikan, hidup penuh kasih, hidup penuh pengampunan, hidup dalam damai sejahtera karena iman kepada Kristus, maka pasti berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau mereka melakukan bukan karena iman kepada Tuhan, kepada Kristus, tidak ada gunanya, semua adalah dosa. Ya. Di dalam Roma 14 itu, Roma 14 ayat 23 dikatakan, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Berarti termasuk hidup penuh kasih, mengampuni, hidup dalam kedamaian, tetap dianggap dosa karena dilakukan bukan karena iman. Agama-agama lain yang melakukan hidup penuh kasih, mengampuni, hidup dalam kedamaian, bahkan siapapun orang yang melakukan itu, tetap dianggap tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan tetap semua itu adalah dosa. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Tapi sekali lagi itu iman mereka. Tapi saya tetap mengatakan bahwa itu adalah ajaran yang sesat, tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, ia hanya berkata seperti itu tanpa menunjukkan dalilnya. Ayat yang mana yang mendukung pernyataan itu? Tunjukkan ayatnya, kan tidak ada. Justru Alkitab mengatakan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Hanya ada di dalam Yesus. Orang bisa diselamatkan itu hanya melalui Yesus. Kalau tidak melalui Yesus, tidak bisa. Ya. Di luar Yesus itu hanya kebinasaan. Ya. Kita lihat Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 dikatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini Yesus yang langsung mengatakan, Akulah jalan, berarti hanya dialah jalan sampai ke surga. Tidak ada jalan lain. Banyak jalan menuju Roma, tetapi hanya ada satu jalan menuju surga, yaitu melalui Yesus Kristus. Akulah kebenaran. Dia adalah kebenaran sejati. Ada banyak kebenaran di dunia ini, tetapi Yesuslah kebenaran sejati, kebenaran yang sesungguhnya. Dikatakan akulah hidup. Dia adalah hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup. Hanya dialah jalan, hanya dialah kebenaran, hanya dialah hidup. Berarti kalau orang tidak percaya kepada dia tidak akan hidup, dia akan mati selama-lamanya dalam neraka. Ya. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada orang yang bisa sampai bertemu dengan Bapa, bertemu dengan Allah di surga kalau tidak melalui Yesus. Harus melalui Yesus. Harus melalui Yesus. Tidak bisa tidak. Ini perkataan Yesus sendiri. Apakah ini Yesus mengada-ngada? Apakah Yesus keliru mengatakan demikian? Saya kira tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, oleh karena itu saya kira ini satu pernyataan yang ngawur ketika dikatakan keselamatan ada di luar gereja. Ya. Lalu kemudian yang berikut, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun, kecuali hanya di dalam Yesus Kristus. Berarti kalau begitu, di luar Kristus tidak ada keselamatan. Jadi saya kira ini sesuatu yang jelas. Tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, di dalam Yesus yang dimaksudkan. Lalu kemudian kita lihat di dalam Yohanes, dalam 1 Yohanes 5, ayatnya yang ke-11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ya, saya kira ini jelas, saudara-saudara. Salah satu dasar bahwa hanya Yesuslah juru selamat. Ya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Berarti barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia akan hidup. Tidak percaya, dia akan mati selama-lamanya dalam neraka. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengajaran-pengajaran seperti ini sekali lagi adalah sesat. Itu menurut saya karena sama sekali bertentangan dengan Alkitab, tidak pernah mengajarkan seperti itu. Yang paling parahnya, saudara-saudara, ketika ia mengatakan, itulah ajaran Kristus. Ayatnya di mana?
bahwa biarpun agama lain, siapapun orangnya, mereka juga diselamatkan. Yang penting mereka memiliki kasih, hidup dalam pengampunan, hidup dalam kedamaian, pembawa damai. Ayatnya di mana? Kan tidak ada. Nah, berarti dapat dikatakan bahwa Romo ini memberitakan Injil palsu. Kenapa? Karena tidak ada di dalam Alkitab. Berarti ada di dalam Alkitabnya dia. Tapi Alkitab Kristen itu tidak ada di dalam seperti itu. Nah, jikalau memberitakan Injil palsu, berita palsu, Alkitab katakan itu terkutuk. Kita lihat, saudara-saudara, di dalam Galatia 1 ayat 8-9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan mudah terpengaruh, lihat baik-baik apakah yang disampaikan itu sesuai dengan Alkitab atau tidak. Kalau tidak, berarti itu adalah Injil palsu. Dan Alkitab katakan orang memberitakan Injil palsu, menyampaikan firman yang tidak sesuai dengan Alkitab, terkutuklah dia. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semoga tanggapan saya ini, penjelasan saya ini dapat mencerahkan, dapat kita sekalian memahami dengan benar bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak pernah ada keselamatan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.